Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Briliando dari kelas Administrasi Publik Ganjil atau A BP 19-1084-2019. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya untuk menguji normalitas, linearitas, dan homogenitas. Dan untuk yang pertama kita akan terlebih dahulu untuk menguji normalitas. Nah, jadi menguji normalitas ini tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai residual berdistribusikan normal ataukah tidak. Dan sekarang kita sudah berada di data Excel. Sini ada pengaruh motivasi terhadap kinerja. Dan data di sini Bimba 16. Nah, untuk langkah pertama kita itu masuk ke aplikasi SPSS kita dan ke variable view terlebih dahulu, dan langsung saja di nama ini kita klik X dan di kolom bawahnya kita Y, dan pada label ini kita bikin motivasi dan di bawahnya itu kinerja. Lalu kembalikan ke data view gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan mengkopikan data Excel ini ke SPSS. Kita buat dulu semuanya, data yang ada di Excel ini kita copy dan kita pastikan di SPSS kita. Setelah semuanya tersalin atau terpasti di SPSS, kita langsung saja lanjut ke ambil analyze, lalu ke regression, setelah itu ke linear. Nah, di sini sudah ada template seperti ini. Langsung saja kita masukkan motivasi ini ke kotak independen dan kinerja ke dependen. Setelah semuanya masukkan, kita pilih save. Save ini ada beberapa kolom, kita ambil residual, lalu kita centang unstandarized. Centang, lalu kita klik continue. Kita oke kan. Nah, di sini sudah terdapat beberapa output atau hasil dari pengujian sebelumnya. Namun bukan ini yang kita gunakan untuk menguji normalitas. Nah, ini kita close-kan saja. Dan di sini sudah ada tabel lagi nama residual 1. Nah, untuk selanjutnya untuk menguji normalitasnya kita kembali untuk mengklik analyze, lalu ke non parametric test, ke legacy dialog, dan ke one sample KS. Nah, setelah itu kita ambil unstandardized residual, kita masukkan ke test variable list, lalu kita pastikan ini tercentang normal, lalu kita klik OK. Nah, lalu muncullah output atau hasilnya dari pengujian kita tadi, dan one sample Kolmogorov-Smirnov inilah yang akan dijadikan untuk menguji normalitas tadinya. Kita langsung saja kita copy, lalu kita pindahkan ke Word. Kesimpulannya kita pastikan saja. Nah, dari data ini, dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa nilai signifikan asyimnya sebesar 0,200 ya. Langsung saja kita buat 200, dan 0,200 itu tentunya lebih besar dari 0,05. Saja kita bikin lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari uji normalitas yang telah kita lakukan, bahwa nilai residualnya terdistribusikan normal gitu. Distribusikan normal. Nah, setelah tadi kita sudah selesai untuk menguji normalitas, dan yang kedua kita langsung saja untuk menguji linearitas. Jadi tujuan kita menguji linearitas ini yaitu untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jadi untuk mengetahui hubungannya kita akan melakukan menguji linearitas itu. Langsung saja kita ke menu variable view,
Seperti yang tadi, kita akan membuat ini X dan ini Y gitu. Lalu pada label kita bikin motivasi dan bawahnya kinerja. Lalu ke data view. Nah, kita akan masuk ke data Excel. Jadi data yang kita gunakan untuk menguji linearitas itu sama seperti kita menguji normalitas tadi, yaitu pengaruh motivasi terhadap kinerja. Langsung saja kita lakukan blok lagi semuanya, kita kopikan, lalu kita pindahkan ke SPSS-nya. Langsung saja kita pastikan di sini. Nah, setelah kita terpaste semuanya, langsung ke analyze, ke compare means dan means. Lalu untuk motivasi kita pindahkan ke kotak independent list dan kinerja ke dependent list. Setelah itu kita masuk ke option, lalu kita centang ini test for linearity. Nah, kita akan menguji linearitasnya itu. Kita continue, kita oke kan. Nah, di sini sudah ada outputnya. Tabel yang pertama itu ada tabel cash processing summary, terus tabel report, dan ANOVA tabel. Nah, jadi yang kita gunakan untuk menguji linearitas itu adalah ANOVA tabel ini. Jadi kita dapatkan bahwa nilai deviation from linearity-nya itu besar 0,387. Langsung saja ini kita pindahkan ke waktu kita kesimpulannya. Nah, di sini sudah ada data tadi yang hasilnya yaitu 0,387. Itu saja kita bikin ke kesimpulannya. Berdasarkan nilai signifikan yang kita uji di atas tadi, dapat diperoleh nilai deviation from linearity signya adalah 0,387 gitu. 0,7 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel motivasi dengan prestasi begitu. Jadi terdapat hubungan yang linear dari hasil pengujian kita tadi. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk untuk yang terakhir, yaitu menguji homogenitas. Jadi tujuan untuk menguji homogenitas ini itu untuk mengetahui data kita homogen atau tidak. Tentu saja kita pertama itu masuk ke SPSS kita, ke variable view lagi. Dan pada name ini kita bikin di sini hasil, di bawahnya kelas, dan pada bagian label kita bikin di sini hasil UAS, dan di sini kelas lagi. Dan pada values ini ada node-nya, kita sini kita bikin 1, di bawahnya kelas A, bawahnya kelas B. Oke kan. Nah, kita masuk ke data view. Lalu kita akan ke data Excel yang telah kita dapatkan, yaitu di sini untuk menguji homogenitasnya, yaitu untuk menguji hasil UAS antara kelas A dan kelas B. Nah, di sini ada hasil UAS dari kelas A, kelas B, dan ini kode kelasnya. Tentu saja, untuk yang pertama itu kita blok yang hasil pada bagian kelas A ini terlebih dahulu. Kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS kita. Sini kita pastiin saja. Lalu kita kembali ke data Excel kita dan kita blok juga yang kelas B-nya, hasil kelas B-nya kita kopikan, masukkan lagi ke SPSS kita, dan kita pastikan di
bagian bawah dari kelas A tadi. Pasang saja di sini. Setelah itu kita akan menyalin yang kode kelasnya. Pertama kita akan menyalin kode kelas A itu 1, kode kelas A1. Kita copy saja, masukkan ke SPSS itu, kelas ini, kelas saja kita pastikan, dan kita juga akan menyalin kode kelas B. Kita copy, kita pastikan di sini. Pastikan. Setelah itu langsung saja kita masuk ke analyze, lalu ke compare means dan one way ANOVA. Nah, di sini kita akan masukkan hasil ini ke dependent list, dan kelas ini faktor gitu. Setelah itu setelah dimasukkan, lalu ke ini option, lalu kita centang yang homogeneity ini, unity of parent test, kita centang, continue. Nah, setelah itu langsung saja oke kan. Nah, maka dari itu kita sudah berhasil untuk mendapatkan hasil atau keluaran dari uji homogenitas kita. Nah, inilah hasilnya. Hasilnya yaitu 0,632. Langsung saja kita salin ini, lalu kita masukkan keyword. Kita pastikan sini. Lalu dapat disimpulkan dari data di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya adalah 0,632, dan tentunya 0,632 ini lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi datanya adalah homogen gitu. Nah, jadi itulah penjelasan saya terhadap pengujian normalitas, linearitas, dan homogenitas. Nah, jadi jika ada kesalahan kata atau kekeliruan yang saya buat, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.